ma pada lafaz ma ta'malun atof atau diatofkan dengan waw kepada lafaz kaf pada lafaz khalaqakum. Ketika kaf itu fi mahali nasbin menjadi maf'ul bih, berarti ma juga fi mahali nasbin menjadi maf'ul bih. Kalau Allah yang menciptakan kaum kalian wahai umat manusia, berarti Allah juga menciptakan ma ta'malun, perbuatan kalian. Ini tidak dapat ditakwil lagi. Ini adalah dalalah yang qat'iyah, sesuatu yang qat'i dalalatan wa thubutan. Ini tidak bisa ditakwil sama sekali, ya. Allah juga berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Muhammad, ketika engkau melempar itu pada golongan Ahzab, pada perang Khandaq, bukan engkau yang melempar Muhammad. Wa ma ramaita, apapun yang engkau lempar, ma ramaita. Engkau tidak, walakinallaha, tapi Allah yang melempar. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang melakukan pada dasarnya. Nah, sehingga dengan ini kami katakan, bagi akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini yang ditabani oleh Butari yang saya dapatkan dari Musyrik, bahwa memang benar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan perbuatannya. Tapi ini konteksnya adalah konteks hakikat. Ingat, ini konteksnya hakikat. Tapi fakta kemudian menyatakan bahwa apakah tidak boleh kita katakan seperti ini, bahwa ini adalah perbuatan saya. Ketika saya menyalahkan ini, tidak bolehkah dikatakan ini adalah perbuatan saya? Nah, maka perbuatan hamba itulah yang ditakdirkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tidak dengan kata khalaqa ataupun ja'ala, tapi dengan kata saitara. Saitara bukan menciptakan. Saitara adalah menguasai. Karena boleh dikatakan manusia menguasai. Saya menguasai. Jadi tidak ditemukan sama sekali dalam kitab Hizbut Tahrir yang manapun bahwa manusia menciptakan perbuatannya. Tidak ada. Yang dikatakan hanya pembagian dua daerah, dua area. Da'iratun saitarat 'alal insan. Suatu daerah yang menguasai manusia, dan yang diinginkan dengan pembagian ini adalah endingnya. Apa endingnya? Adalah bahwa manusia pada daerah saitarat 'alal insan tidak dimintai pertanggungan jawab apapun. Manusia tidak mukallaf dengan itu, dan ini fakta. Sebenarnya yang diinginkan oleh Syekh Taqi, bahwa manusia itu diminta pertanggungjawaban dan tidak diminta pertanggungjawaban. Itu ada dua daerah. Itu endingnya. Jelas itu ya. Ada daerah yang menguasai manusia. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita duduk tiba-tiba jatuh nih, mati semua. Manusia tidak dimintai apa-apa tentang hal itu. Ya. Yang kedua adalah da'iratun yusaitiru 'alaihal insanu. Daerah atau area yang manusia menguasainya. Artinya menguasai bukan menciptakan, saudara. Inilah sebenarnya makna dari yang sejak dulu dalam mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah fil akidah, yaitu khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang masih membingungkan. Ketika mereka katakan begini, dalam kitab-kitab tauhid ya, katakan begini, bahwa manusia yang melakukan, Allah yang menciptakan sesuai dengan ilmunya Allah yang qadim dan azali. Nah, saya yang melakukan, Allah yang menciptakan sesuai dengan ilmunya Allah yang qadim dan azali. Ini adalah akidah yang lurus, yang benar. Tapi membingungkan bagi kita orang awam. Tidak ada kita yang benar. Kita yang melakukan memang. Allah yang menciptakan perbuatan itu. Karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Jelas. Sesuai dengan ilmunya Allah yang qadim. Karena ilmunya Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zatnya Allah. Zatnya Allah adalah qadimah. Berarti sifatnya Allah adalah qadimah dan azaliyah. Sejak dahulu kala sebelum ada segala sesuatu dan memang tidak ada awalnya, Allah telah tahu manusia akan melakukan sekian. Jelas ini? Nah, sama. Itu juga yang saya dapatkan dari musyrik saya. Tidak ada perbedaan. Cuman kemudian lebih jelas lagi ketika orang-orang Asy'ariyah mengatakan, lalu apa yang membuat kita melakukan? Kalau yang membuat kita memencet tombol lift. Padahal kita dengan kalau salah
Mencet tombol ini keluar konten-konten yang tidak benar, kita diminta pertanggungjawaban. Jika benar kita dapat pahala. Ayo, padahal Allah yang melakukan. Ayo. Asy'ariyah mengatakan ada sifatun ikhtiyariyatun. Ada sifat ikhtiyariyah yang diformulasi khusus oleh Allah kepada hamba. Nah, ini tambah membingungkan pada kita. Ketika muncul seorang mujaddid, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan itu sebenarnya dari dua daerah. Jelas semuanya. Jadi manusia itu menguasai. Nah, menguasai inilah apa yang dikatakan oleh mereka sebagai sifatun ikhtiyariyatun. Apa bedanya kemudian? Ini yang saya sampaikan. Lalu ngomong ke saya, antum kan masih terpengaruh. Loh, ini dari muslim saya. Tapi gunanya ada jalan transmisi ya seperti ini. Gunanya ada sanad ya seperti ini. Tidak ngarang saya ini. Dan bukan karena terpengaruh. Karena memang sama pada hakikatnya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan Mu'tazilah. Baik Mu'tazilah pertama maupun Mu'tazilah kedua. Karena Mu'tazilah ada dua fase. Mu'tazilah pertama, beliau manusia yang menciptakan perbuatannya dan tidak diketahui oleh Allah. Mu'tazilah kedua lebih ringan. Dia yang menciptakan, tapi Allah juga ikut mengetahui. Kita enggak. Nah ya, insyaallah cukup kalau mau lebih di pondok insyaallah ya. Nah, yang selanjutnya ketiga al-ismah. Ai ismatul anbiya war rusul. Hal qabla al-bi'tsah aw ba'daha? Kemaksuman para rasul ini apakah setelah bi'tsah, setelah diangkat ataukah sejak awal? Ya. Ini masalah khilafiyah, Saudara. Memang ini ranahnya akidah, tapi akidah itu ada dua. Ada akidah sifatnya usul, ada akidah sifatnya furu'. Akidah yang sifatnya usul tidak boleh berbeda satu dengan yang lain. Karena prinsip Allah itu satu. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Quran itu begini. Bahwa ada muqayyabat perkara-perkara gaib yang wajib diimani, termasuk adanya surat, adanya neraka, adanya nikmat dan segala macam. Di surga dan di neraka nantinya. Ini namanya usul. Tidak boleh berbeda kaum muslimin dalam hal ini. Jika berbeda, masuk ke ranah apa yang kita katakan kufur. Ya, karena masalahnya adalah prinsip. Dengan yang kedua akidah secara furu. Ini masalah perbedaan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengatakan bahwa Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Monggo. Izzuddin bin Abdissalam yang terkenal dengan nama Sultanul Ulama, guru dari Al-Imam Abul Abbas Ahmad Al-Qarazi Al-Maliki. Siapa yang mengatakan dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Ayo, siapa yang berani mengatakan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Semua sepakat beliau Sultanul Ulama min Ahlussunnah wal Jamaah dan pembesar dari mazhab Al-Imam Syafi'i pada zamannya. Beliau bisa intervensi pada daulah pada saat itu. Lah, beliau yang punya kapasitas seperti inilah yang mengatakan bahwa Rasul itu tidak maksum ketika belum dibi'tsah. Ini masalah khilafiyah. Jadi jangan ini masalah khilafiyah. Kenapa bisa mungkin muncul khilafiyah pada ini masalah akidah? Nah, ini akidah tapi min haitsul furu'nya akidah. Bukan al-aqidah min haitsul usul. Itu saja berbeda. Lah, tentunya perbedaan-perbedaan itu tidak dianggap kecuali mempunyai dasar-dasar. Kecuali punya nazar yang bagus. Apa ininya? Apa ya? Dikatakan oleh penyair, "Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara, illa khilafun lahu hadzun minan nazari." Tidak semua khilaf dianggap. Khilaf itu dianggap kalau ada nalarnya, artinya ada dalilnya. Pertanyaannya, apakah yang mendasari orang yang mengatakan bahwa para rasul itu tidak maksum sejak sebelum dibi'tsah, tapi maksum berlaku kemudian setelah dia dibi'tsah, diangkat, ya? Jawabannya, apa yang akan Anda katakan tentang Nabi Musa yang membunuh seorang laki-laki dari Bani Israel? Yang kemudian beliau lari kematian, disambut oleh
diceritakan dalam logat tentang pembunuhan itu. Jelas. Lalu pada keesokan harinya, ya, Musa kemudian mau membunuh orang lagi. Kemudian, apakah engkau akan menjadi jabbar di muka bumi seperti engkau membunuh orang kemarin? Kemudian ja'a rajulun min aqsal Madinah. Datanglah seorang laki-laki yang kemudian memberi saran agar. Nah, sekarang pertanyaan saya, pembunuhan ini, ya, yang dilakukan oleh Musa bin Imran, tentunya sebelum jadi nabi. Pembunuhan ini pada syariatnya Bani Israel boleh apa enggak? Nah, makanya pada syariatnya Bani Israel, padahal pada saat itu dia belum dijadikan jadi nabi lah. Belum ada syariat khusus tentang beliau. Jadi nabi sebelumnya tentunya, ya. Katakanlah syariatnya Nabi Yakub, karena keturunannya Yakub bin Ishak. Atau keturunannya Ishak, yang jelas, bin Ibrahim. Apakah boleh membunuh? Sejak awal Allah Subhanahu wa taala murka kepada pelaku pembunuhan. Dan pembunuhan ini adalah dosa yang amat besar, yang mustahil seorang rasul melakukannya. Itu akidah kita. Akidah kita mengatakan bahwa rasul, siapapun ia, tidak akan melakukan dosa besar. Kalau tentang dosa kecil, khilaf lagi ulama. Ini permasalahan yang harus kita ketahui. Apa yang Anda katakan tentang kasusnya Nabi Musa? Membunuh dia. Dan yang lain-lain, saudara. Maka kalau kemudian Anda temukan satu pendapat, ya, dari ini tidak perlu dipermasalahkan, karena ini memang ranahnya ranah khilaf di antara, tidak menjadikan orang yang mengatakan ini kemudian keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya tanyakan tadi, apakah ada yang berani mengatakan Izzuddin bin Abdussalam dia adalah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Saya yakin saudara, kalau atau andai kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan begini dalam sebuah kitabnya yang kita dalami, ya, bahwa Nabi dan Rasul lebih afdal Nabi. Kalau Anda katakan kan lebih afdal Rasul. Sekarang pertanyaan saya, lebih afdal manakah Nabi dan Rasul? Makom nubuwah dengan makom risalah, mana beliau afdal? Anda katakan risalah. Kenapa? Karena Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu kuadrat dia, rangka. Itu jelas lebih afdal. Betul tidak? Izzuddin bin Abdussalam yang mengatakan bahwa makom nubuwah lebih tinggi daripada makom risalah. Nah, andai kata ini dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, heboh. Tapi ketika dinyatakan oleh orang lain, kapasitasnya seperti beliau, Izzuddin bin Abdussalam, Sultan bin Salatinil Ilm, ya, dia mana suaranya? Mana suaranya? Inilah dia, ya. Berarti apa masalahnya? Hasud atau higit. Masalahnya adalah hasud atau higit. Higit, penyakit hasud, ya. Nah, tidak percaya atau tidak mengakui fadilah atau keutamaan ulama lain. Ya, itu insya Allah cukup, ya. Nah, waktunya juga. Jadi Nabi dan Rasul tentang ismahnya, apakah kemudian qoblal bi'tsah atau ba'dal bi'tsah, khilaf ulama. Syekh Taqi mengatakan begitu, ya, ada di ini juga apa? Nizamul Islam, ya. Nah, tidak salah di sana, ya. Apakah saya hanya mendengar keterangan dari musyrik, Allahu a'lam, ya. Selanjutnya apa yang keempat? Mengingkari ijma. Oh, bukan mengingkari ijma, saudara, ya. Bukan mengingkari ijma. Jadi masalahnya kemudian begini, ada pertimbangan, ya. Saya pernah seminar tentang ijma ini, ya, bersama ulama ummah yang diprakarsai oleh Hizbut Tahrir di mana? Surabaya. Di Surabaya, ya. Jadi bukan begitu masalahnya, bukan mengingkari ijma, tapi mencari ijma yang paling layak untuk diijmakan. Karena ijma itu adalah harga mati, saudara. Makanya saya katakan madhabus sahabi bukan dalil. Madhabus sahabi bukan dalil, tapi madhabus sahabah dalil. Karena madhabus sahabah inilah yang dikatakan ijma. Dan ijma yang paling layak muncul dari orang yang paling sedikit kesalahannya. Di antara umat ini setelah Rasulullah yang paling sedikit kesalahannya siapa? Sahabat. Ya, yang kedua, apakah Anda berani mencontohkan ada ijma yang tidak muncul dari sahabat? Monggo.
Contoh kasus ijma'nya ulama tidak ada pada zaman sahabat. Tidak ada contoh kasusnya, makanya. Dari mana saya tahu ini? Al-Allamah Muhammad Al-Hasan Al-Ya'qub Asy-Shinqiti dalam kitab dalam syarahnya Al-Faqih As-Fatih yang bernama Sulamul Mutalib menyatakan begitu, bahwa bahwa pernyataan tidak pernah ada contoh kasusnya. Yang kedua, kalau diijma'kan oleh sahabat otomatis menjadi ijma'nya ulama, karena ulama tidak akan mencari bahaya dengan menyalahi ijma'nya sahabat. Jadi sebenarnya bukan mengingkari ijma'nya ulama dengan megang buntut gitu. Disebut tadi itu megang buntut. Kalau sudah kena buntut, malah kena. Gitu. Artinya sahabat kalau sudah pegang ijma' sahabat yang sebenarnya ijma', dengan otomatis ulama itu juga masuk di dalamnya. Gitu. Bisa dipahami. Kami pernah seminar ijma' di Surabaya, asrama haji. Ya ini kayak gini. Nah, ya, ngotot ada bulan dari Malang Selatan sana, kurban besar, ya. Yai. Tidak begitu sebenarnya, salahnya ya. Atau silakan sering-sering berkunjung ke kitab-kitab usul fikih semacam Sulamul Mutalib ala Al-Faqih As-Fatih, ya, dan yang lain-lain, ya. Itu sebenarnya. Tapi andai kata ada orang mengatakan ijma itu adalah ijma'ul ulama, atau iya betul. Karena mereka tidak mungkin keluar dari sahabat. Kalau macam-macam keluar dari sahabat, sejak awal kita katakan sesat. Tidak akan mungkin. Nah, silakan berani dengan saya. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Waktu juga tidak mengizinkan, ya. Nah, sudah pukul 11 dan kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sudah waktu closing aja, ya. Nah, masih ada 5 menit lagi. 5 menit, ya. Ini zuhur kan. Ya. Enggak mau. Pakai ini biar saya dengar. Agak maju aja. Agak maju awal. Selanjutnya. Monggo enggak, Pak? Silakan. Ya, baik, masalah firqatun najiyah tadi, Pak. Ada sebuah firqah yang mengatakan firqah. Ya, firqatun najiyah tadi yang kalau dihubungkan sama pemahaman ini tadi, penafsiran tauhid. Yang barusan akhir-akhir ini kan ada itu masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, yang bid'ahnya. Ya. Nah itu ada di Saudi itu nggak masuk di kategori ini. Apa yang menurut jenengan yang salah, apa yang di trilogi ini pengetahuannya ini Wahabi itu aja. Terima kasih. Oke ya, sebentar ya, mohon sabar. Ini karena penting sekali. Baru-baru ini ada seminar besar ulama internasional di Chechnya. Dari Indonesia ini menghadirkan wakil kita dari Kota Padia Batu, Al-Habib Jamal bin Ahmad Bagil. Ya. Alhamdulillah kita mendelegasikan. Tapi alhamdulillah ketika berkumpul termasuk guru saya datang, Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Al-Amin Nulad Muhammadin Al-Hafiz Asy-Shinqiti. Beliau datang. Ya. Dan sempat berbincang-bincang dengan Al-Habib Jamal. Kemudian foto-foto eklesusnya dikirim ke saya, ke WA saya, oleh Al-Habib Jamal. Nah, itu lebih kepada semacam kita di Indonesia. Makanya lebih kepada tradisional begitu ya. Atau akidahnya Asy'ariyah yang Asy'ariyah pokok begitu. Sehingga kemudian Saudi Arabia karena punya trilogi tauhid uluhiyah, rububiyah dan al-asma' wa sifat, ya, ini nggak masuk karena tidak masuk pada apa yang mereka inginkan. Ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya tentang kenajiahan, keselamatan seorang muslim atau firqah nanti di akhirat ini tidak tergantung pada seminar, ya. Mau diseminarkan ya, mau tidak disertakan kayak itu terserah. Yang penting dia harus ma ana alaihi wa ashabi. Itu kaidah umumnya.
Kaidah kuliahnya itu. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Tinggal tanyakan kepada diri sendiri, apakah Anda sudah di atas manhaj nubuwah? Apakah sekarang Anda menghirup udara dengan udara seperti zaman nubuwah dan zaman al-khulafa ar-rasyidun? Itu saja pertanyaannya ya. Apakah Anda termasuk orang yang rela terhadap manhaj yang ada sekarang, terhadap sistem yang ada sekarang ataukah tidak? Tuh. Yang kedua, wa ashabi, dan sahabat-sahabat. Apakah Anda kemudian mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam segala halnya? Nah, ini sebenarnya. Jadi kalau Anda mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW, Anda termasuk firqah najiyah, walaupun tidak diunding jejaknya, walaupun tidak diajak undingan di sana dan kecehnya. Kita bikin juga nggak apa-apa di Indonesia ya. Nah, insya Allah gitu. Jadi masalahnya bukan masalah, tidak ada masalah mau diundang katanya, atau masalahnya adalah semata-mata politik. Nah, ada hal-hal yang sifatnya politis di sana sehingga Saudi Arabia tidak diikutkan. Nah, jadi bukan saya kemudian, ini pro Raja Salman ya, karena mau datang itu saya mau bela-bela. Nah, tidak, bukan karena itu ya, tapi karena murni bahwa firqah najiyah tidak untuk dirumuskan, tapi untuk dicari tahu lalu kemudian diikuti. Ma'ana alaihi wa ashabi. Bisa dipahami ya? Nah, itu saja insyaallah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, kemudian menjadi pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang setia. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Mahmudi Syukri Al-Maliki yang telah menyampaikan materi tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muslim, kita memang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita yang kita ikuti dari seluruh aspek dalam kehidupannya. Makanya di dalam Islam menganjurkan kita untuk masuk Islam secara kafah, tidak hanya aspek ibadah saja atau ibadah mahdo saja, yaitu sholat, puasa, haji dan beberapa ibadah mahdo yang sudah kita ketahui, tapi Islam juga mewajibkan kita untuk berhukum dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus mengikuti Islam. Jadi makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW menjadi makna yang sempurna, bukan separuh-separuh, bahkan bukan separuh lagi, seperempat hukum Islam tidak bisa diterapkan karena ada satu kewajiban yang tidak bisa ditunaikan, yaitu tegaknya daulah khilafah. Dan insya Allah jika para asatid saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin berdiskusi secara langsung dengan Kiai Haji Mahmudi Syukri, bisa langsung sowan datang atau di pondok pesantrennya, yaitu Darul Mutakin Pendem. Bisa langsung ditanyakan alamatnya. Mungkin itu forum atau sesi kedua pada kesempatan hari ini. Dari saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang dan lebihnya, semata-mata kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari setan yang membisikkan ke dalam diri kita masing-masing. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada Allah, silakan Islamnya, wujudkan Islam,
kita sudah sampai di penghujung acara dan mari kita sempurnakan acara kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Kami mengundang Ustaz Abdul Karim untuk membacakan doa untuk hari ini. Kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkata sebelah dua silakan Allah agar senantiasa perjuangan kita yang benar yaitu mengamalkan Al-Quran dan punya sumber makhluk yang bermanfaat dan manfaat.